Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Gelora Indah. Dan kita perhatikan teman-teman yang masih berada di luar belum mendapatkan kebagian tempat. Yang di luar dapat tempat duduk? Dapat, alhamdulillah. Pakai karcis nggak tadi? Semuanya nggak pakai karcis. Tayyib, silahkan diberikan kesempatan, barangkali yang ada di dalam bisa geser sebisanya. Kalau Anda bisa geser, silahkan geser. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam adab ketika di majelis ilmu yang penuh dengan peserta. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila kalian diminta untuk memberikan kelonggaran, diminta untuk geser, geser. Allah kasih balasan apa? Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelonggaran bagi kalian. Sehingga sebagaimana orang yang memberikan kelonggaran bagi saudaranya, Allah berikan balasan, Allah akan kasih kelonggaran bagi hidupnya. Dikasih kelonggaran utangnya, dikasih kelonggaran utangnya lagi. Sehingga dia menjadi orang yang mudah dalam membayar utang. Masya Allah. Tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di antara ciri orang yang berilmu adalah orang yang mau mengalah dalam sebuah majelis. Karena itu ketika Allah membahas tentang masalah adab di majelis, wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Kalau disuruh berdiri, dia berdiri. Kalau disuruh geser, dia geser. Di bagian akhir ayat Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membahas tentang masalah adab bermajelis, salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah gampang ngalah. Sehingga dia tidak menonjolkan kehebatan dirinya, dia tidak merasa lebih senior, dia tidak merasa lebih berjasa, dia tidak merasa lebih berhak. Maka dia sanggup untuk memberikan ruang bagi temannya. Sehingga dia persilahkan kawannya, kalau bapak mau duduk di tempat samping saya silahkan. Kita agak padat tidak apa-apa, yang penting semuanya dapat tempat. Sehingga dengan kedewasaan itulah salah satu di antara ciri orang yang berilmu. Maka hal yang sama juga dalam masalah usaha manusia ketika mencari harta. Semakin tinggi tingkat kedewasaannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berilmu ketika mencari harta. Sebaliknya ketika orang itu rendah dalam mencari harta, dia umumnya terlalu bernafsu untuk mendapatkan harta, bahkan sampai nyikut kanan kirinya. Yang penting pokoknya saya harus jadi pemenang. Saya harus bisa unggul sendiri. Sehingga bagi dia, keberadaan orang lain yang lebih kaya adalah kompetitor yang harus kemudian disingkirkan. Dia ingin unggul sendirian. Orang semacam ini menunjukkan kedewasaannya kurang. Maka salah satu di antara cara untuk mengukur
apakah orang ini termasuk orang yang berilmu ataukah tidak? Di antaranya adalah lihat tingkat kedewasaannya. Baik, di kesempatan kali ini panitia mengambil tema harta yang terbaik. Harta terbaik bagi seorang muslim. Tayyib. Kawan-kawan yang ada di sini, yang pengusaha angkat tangan. Yang pengusaha. Satu, cuman satu. 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Yang lain PNS. Atau pengangguran. Milih mana? Nggak punya status atau status pekerja? Tayyib. Yang pengusaha ya. Yang pengusaha. Tadi ada beberapa yang angkat tangan. Usahanya apa, Mas? Minyak herbal. Sebelahnya sirwal. Masya Allah. Akuarium. Masya Allah. Kadang teman-teman ngaji itu kalau usaha tidak keluar dari obat herbal sirwal. Madu. Kalau enggak gitu busana muslim. Baik, ini ada yang usahanya akuarium dan ada usaha-usaha yang lain. Bagi para pengusaha, Anda yakin enggak harta yang Anda dapatkan adalah harta terbaik? Yakin atau tidak, Pak? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin atau insya Allah tidak yakin? Insya Allah yakin. Yakin, Pak? Dari mana Anda bisa yakin? Dari mana Anda bisa yakin kalau pendapatan Anda adalah sumber pendapatan yang terbaik? Yang pengusaha ya. Yakin Pak pendapatannya yang terbaik? Insya Allah yakin. Dari mana Anda bisa yakin kalau itu yang terbaik? Barangnya ada manfaatnya. Bapak jualan apa Pak? Kasur. Masya Allah. Bermanfaat ya? Masya Allah. Baik. Baik. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang terbaik? Al-atyab dari kata apa? Tayyib. Tayyib artinya apa, Pak? Tayyib artinya baik. Berarti bang tayyib itu artinya cah bagus. Nah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling tayyib, yang paling baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua bentuk sumber pendapatan yang beliau sebut sebagai pendapatan yang atyab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pendapatan terbaik bagi seorang hamba adalah yang pertama, amalur rajul biyadihi. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dari jerih payahnya. Dari dia bekerja. Lalu dia bisa mendapatkan upah. Dia bisa mendapatkan gaji dari pekerjaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan terbaik yang kedua yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keuntungan dari transaksi yang mabrur. Keuntungan dari transaksi yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur? Insya Allah nanti kita jelaskan. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan ada dua bentuk sumber pendapatan yang terbaik. Yang pertama adalah dia sebagai karyawan lalu dia mendapatkan gaji. Yang kedua, dia sebagai seorang pengusaha sehingga dia nggak dapat gaji. Tapi apa yang dia dapat? Margin. Dia kulaan atau dia memproduksi sesuatu, lalu dia jual, dari hasil dia jual itu dia mendapatkan keuntungan. Margin itu disebut oleh Nabi SAW sebagai keuntungan dari bai' yang mabrur. Tayyib. Namun demikian,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggeluti dua ini. Beliau bukan karyawan. Dan tidak ada dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi karyawan setelah jadi Nabi. Sebab tidak mungkin ada manusia yang derajatnya, status sosialnya lebih tinggi dibandingkan seorang Nabi. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah jadi karyawan. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang? Beliau berdagang tapi sebelum jadi Nabi. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjualan, beliau berdagang, memperdagangkan modal yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan beliau mendapatkan keuntungan. Tapi kejadian ini sebelum beliau jadi Nabi. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, aktivitas ini sudah tidak lagi beliau lakukan. Lalu sumber pendapatan Nabi dari mana, Pak? Kalau memang beliau bukan seorang karyawan yang dapat fee dan beliau bukan seorang pedagang. Sumber pendapatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah dicukupi oleh istrinya. Dan pada waktu beliau di Madinah, sumber pendapatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ghanimatun saqahallahu lahu. Ghanimah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Karena itulah harta yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumbernya adalah dari hasil ghanimah yang disediakan oleh beliau. Dan beliau menjadi orang yang cukup berada sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan apa? Siapa yang mati punya utang, apa yang beliau lakukan? Utangnya beliau yang nanggung. Kapan itu terjadi? Setelah Khaybar ditaklukkan. Setelah Khaybar ditaklukkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya ghanimah berupa kebun kurma. Dan beliau melakukan akad musaqah dengan penduduk Khaybar bagi hasil dalam bentuk kebun kurma. Sebagian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian untuk yang ngelola kebun beliau. Dan sejak saat itu pendapatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi cukup banyak. Sampai beliau memberikan jaminan kepada para sahabat. Man mata wa alaihi dain fa alayya dainu. Barang siapa yang mati dan dia punya utang, aku yang nanggung utangnya. Itu sejak peristiwa penaklukan kota Khaybar. Tayyib. Kemudian ada sisi pertimbangan yang lain. Bahwa seorang muslim ketika dia bekerja, terkadang ada unsur perasaan batin yang menyertainya. Dan perasaan batin itu bisa menyebabkan apakah pekerjaannya ini bisa menghasilkan. Diiringi dengan tawakal kepada Allah. Dia naruh benih, ditanam. Allah Subhanahu wa taala yang petani diiringi dengan perasaan apa? Tawakal. Tawakalnya tinggi. Di saat dia bekerja sambil dia beribadah berupa tawakal. Sudah? Dengan semua pertimbangan ini, kemudian ulama berbeda pendapat. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, pekerjaan apakah yang paling afdol bagi seorang muslim? Ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pekerjaan yang paling afdal bagi seorang muslim adalah ghanimah. Pendapatan yang paling afdal bagi seorang muslim adalah ghanimah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alasan beliau rahimahullah, karena ghanimah adalah harta yang dipilihkan oleh Allah untuk siapa? Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda jangan punya penilaian miring
berkaitan dengan ghanimah. Karena ini harta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sumber pendapatan terbaik bagi seorang muslim adalah ghanimah, yang itu didapatkan melalui jalur jihad. Sehingga orang untuk bisa mendapatkannya, dia harus melalui amal besar berupa berangkat jihad. Maka sumber pendapatan ini disebut sebagai sumber pendapatan terbaik. Tayyib. Kita tidak sedang mengajarkan, berarti Anda mengajarkan praktek terorisme. Kata siapa? Jihad dengan terorisme sama atau beda, Pak? Jelas beda. Bagi mereka yang bisa melihat bagaimana fikih jihad yang sebenarnya, dia tahu perbedaan yang sangat jauh antara terorisme dengan jihad. Karena jihad itu resmi, penyelenggaranya adalah pemerintah yang sah, dan itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan entitas sebuah negara muslim. Bukan asal-asalan. Maka ketika mendapatkan sesuatu, sebagaimana aturan yang terjadi di negara yang lain, siapa yang berhasil untuk menguasai negara yang lain, dia berhak untuk mendapatkan sumber daya alam di negara itu. Maka demikian pula jihad yang disyariatkan dalam Islam. Apabila kaum muslimin berhasil, maka mereka berhak untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Dan itu diakui menjadi konsensus dunia. Sehingga semua negara mengakui akan adanya aturan semacam ini. Baik negara muslim maupun negara non-muslim. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Ini pendapat yang pertama. Pertimbangan Al-Hafidz Ibnu Hajar apa tadi? Kenapa ghanimah menjadi sumber pendapatan terbaik? Karena ini adalah harta yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, orang untuk bisa mendapatkannya harus melalui amal besar, yaitu apa? Jihad fi sabilillah. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sumber pendapatan yang terbaik adalah bertani. Kenapa bertani? Karena petani itu tingkat tawakalnya tinggi. Dia nandur sesuatu, kemudian tawakal Allah. Allah yang menumbuhkan. Manusia menanam benih, Allah yang menumbuhkan. Sehingga saat dia tanam benih, dia taruh obat, dia kasih air, dia tawakal kepada Allah. Maka orang ini bisa bekerja dengan hatinya di saat dia bekerja dengan fisiknya. Dan kondisi batin saat dia bertawakal kepada Allah menyebabkan aktivitas pekerjaan yang dia lakukan selalu menghasilkan pahala tawakal. Tayyib. Sehingga dia bisa mendapatkan pahala di tengah dia mencari harta. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Beliau salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, Al-Mawardi. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, bahwa sumber pendapatan yang terbaik adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua posisi, kalau enggak karyawan yang dia dapat gaji. Yang kedua adalah pengusaha yang dia jualan lalu dia mendapatkan keuntungan. Sebagaimana hadis Rafi' bin Hadij yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini pendapatnya An-Nawawi. Kemudian pendapat yang kelima, yang keberapa? Yang keempat, Masya Allah. Catatannya nggak meleset ya. Selanjutnya pendapat yang keempat, sumber pendapatan yang terbaik bagi seorang muslim adalah yang sesuai passion. Maka bekerjalah sesuai passion. Anda mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi aparat, mau jadi pengusaha, silahkan bekerja sesuai passion. Insya Allah itu yang terbaik. Yang penting didapatkan dengan cara yang halal. Sehingga siapa yang melakukan praktek semacam ini, kemudian dia mendapatkan harta dari itu, insya Allah ini menjadi harta yang terbaik.
Dan pendapat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kalau dari sekian pendapat ini yang terbaik yang mana Pak? Yang rajih yang mana? Yang rajih adalah apa yang dirajihkan oleh murajjih. Maka kalau saya diminta untuk mana yang lebih rajih, kasih pertimbangan, insya Allah yang lebih rajih adalah pendapat yang terakhir. Sebab dalam masalah dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran bagi umatnya. Dan beliau menyampaikan apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi rizki kepada hamba sebagaimana Allah membagi amal untuk mereka. Masing-masing orang diciptakan oleh Allah fahuwa makhlukun li syai'. Masing-masing manusia diciptakan oleh Allah untuk berjalan sesuai dengan arahnya. Meskipun bisa jadi hamba itu tidak tahu. Artinya begini Pak. Hidup kita ini dijadikan oleh Allah bervariasi kemampuannya. Ada yang punya kemampuan A, ada yang punya kemampuan B, ada yang punya kemampuan C, dan seterusnya. Antara satu kemampuan dengan kemampuan yang lain berbeda-beda. Hikmah yang besar dari Allah Ta'ala dengan adanya perbedaan kemampuan semacam ini, terjadilah apa? Dinamika kehidupan. Antara satu orang dengan orang yang lain mereka bisa saling membutuhkan. Yang jualan herbal butuh akuarium. Yang jualan akuarium butuh kasur. Yang jualan kasur butuh apa lagi? Butuh sirwal. Sehingga satu sama lain karena mereka punya keahlian yang berbeda-beda, maka mereka bisa saling membutuhkan. Terjadilah interaksi, dinamika kehidupan itu berjalan. Sehingga Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, itu membahas tentang masalah fikih dalam mendidik anak. Dari mulai lahir sampai dia besar. Nah, termasuk di antara yang dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud. Beliau menyampaikan bahwa anak silahkan diarahkan oleh orang tuanya sesuai dengan potensinya. Alasan beliau, masing-masing anak itu diciptakan oleh Allah untuk mengiringi apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Ada yang diciptakan nanti ketika gede akan jadi guru. Ada yang diciptakan ketika gede nanti dia akan menjadi aparat. Ada yang diciptakan ketika gede dia menjadi seorang ulama. Ada yang ketika gede nanti dia diciptakan jadi seorang ahli dalam membuat sesuatu. Sehingga kata Ibnu Qayyim, perhatikan minat baik-baik anak masing-masing. Lalu beliau kasih rincian. Maka siapa di antara anak Anda yang dia pintar dalam menghafal, unggul dalam masalah pelajaran, didik dia baik-baik untuk menjadi seorang dai yang maksimal. Bisa jadi Allah ciptakan dia untuk jadi ulama. Nah, orang tua bisa mengenali itu. Tapi kalau kemudian ada sebagian anak yang ketika disuruh untuk ngaji, senengane turu, suruh menghafal, alhamdulillah bisa, tapi begitu ganti surat yang tadi sudah lupa. Sama kayak bapaknya. Dan saat dia masalah pelajaran, dia susah untuk berkembang. Tapi giliran fi amrin masnu'ah, dalam urusan produksi sesuatu, pintar dia. Dia pintar untuk membuat sesuatu. Fahuwa makhlukun lihada. Berarti dia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk untuk tujuan ini. Arahkan orang tuanya, arahkan anak ini untuk tujuan itu. Sehingga dia bekerja sesuai passion. Ada yang bekerja di bidang ini, ada yang bekerja di bidang ini, bekerja di bidang ini. Antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Jangan dipaksakan. Pak Ustadz, saya punya 5 anak. Saya ingin seluruh anak saya jadi ustadz dan ustadzah.
Apa harus diseragamkan kayak gitu, Pak? Pokoknya harus. Kalau enggak, saya enggak mau mereka hidup. Masya Allah. Lalu mau diapain, Pak? Pokoknya saya didik mereka harus paham agama. Kalau paham agama, betul. Tapi kalau kemudian harus jadi pengajar agama, belum tentu. Paham agama dibutuhkan semuanya. Kita butuh pemahaman agama. Tapi apakah semuanya harus jadi dai? Semuanya harus jadi pengajar? Tidak. Banyak ulama yang putra-putrinya, mereka memberikan pemahaman masalah agama, namun dalam tahap selanjutnya, mereka berjalan sesuai dengan passionnya. Salah satu di antara kawan yang bercerita tentang kehidupan yang dialami oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu ta'ala wara'ah, pengajar ilmu hadis di Masjid Nabawi. Beliau punya beberapa anak. Tentu saja tidak hanya dari satu istri. Dan ketika kumpul di rumah orang tuanya, beliau punya musola dekat dengan rumahnya. Ketika kumpul, kata beliau, kata teman saya, setahu saya yang jadi ulama di antara anaknya Syekh Abdul Razak. Yang lain bukan. Sehingga ada yang bekerja di bandara, ada yang jadi salah satu anggota TNI atau polisi di Saudi. Ada yang jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C. Mereka kumpul pada saat liburan. Libur akhir pekan kumpul. Kamis itu sudah mulai kumpul, karena libur di sana kan Jumat Sabtu. Kamis sore sudah mulai kumpul. Kemudian mereka kumpul bareng melayani bapaknya. Ternyata tidak semuanya ulama. Sehingga sekelas ulama ketika ada anaknya yang pengen jadi A, pengen jadi B, dibiarkan. Sebab masing-masing manusia punya passion yang berbeda. Baik, dari sinilah jamaah. Kalau misalnya Anda mengalami kondisi, Pak Ustadz, saya baru saja resign. Kenapa? Pekerjaan saya haram. Alhamdulillah, bagus. Sekarang Anda kerjanya apa? Saya lagi uji coba, Pak Ustadz. Trial and error. Berarti Anda belum menjumpai di titik mana sumber pendapatan Anda yang terbaik. Bisa jadi dia ketika membuka usaha A, gagal. Ayam goreng gagal. Ganti ayam bakar, gagal juga. Ya. Ganti ingkung, gagal. Bisa jadi ketika Anda menggeluti passion ayam, gagal. Oh, berarti memang Anda nggak cocok di sini. Bapak bukan makhluk yang tercipta untuk melayani ayam. Silakan ganti yang lain. Bisa jadi meniru usaha orang, bisa ya, tapi hasilnya beda. Uji coba seperti itu. Selagi modalnya masih kuat, silakan dilakukan. Namun pada kondisi tertentu Anda akan menemukan di posisi mana yang paling cocok untuk Anda pertahankan. Sehingga tidak perlu untuk dipaksakan jamaah. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk di posisi tertentu. Dan itulah makna kullun ya'malu ala syakilatih. Masing-masing manusia bekerja sesuai dengan porsinya. Sehingga siapa yang bekerja di posisi sebagai A, Allah ciptakan sebagai A. Sebagaimana pula, dia nanti juga diciptakan untuk menjadi orang muslim yang saleh, dia beramal untuk mendapatkan balasan surga. Sebaliknya ada yang diciptakan untuk berbuat maksiat, sehingga dia mendapatkan balasan di neraka. Wallahu ta'ala alam. Ja'al isya. Sudah masuk isya? Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Kemudian sesuai dengan tadi yang diminta oleh panitia, sambung dengan diskusi, saya bertanya, Anda menjawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
yub'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang kami hormati, setelah kita menjelaskan tentang sumber pendapatan yang terbaik bagi seorang muslim, apapun itu sebenarnya yang lebih penting adalah menghiasi suasana batin sebagaimana pesan yang diberikan Nabi SAW. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti apanya Khadijah? Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ketika Rasulullah SAW Fathu Mekah, beliau masuk Islam. Dan Hakim ini banyak meminta kepada Nabi SAW. Beliau bercerita, Sa'altu Rasulullah SAW fa'atani. Thumma sa'altuhu fa'atani. Aku meminta harta kepada Nabi SAW, lalu beliau kasih. Kemudian aku minta lagi, beliau kasih lagi. Aku minta lagi, lalu Nabi SAW ngasih peringatan. Ya Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadira. Wahai Hakim, harta ini manis dan hijau. Disebut manis, enak untuk dirasakan. Hijau, karena dia nyaman untuk dipandang. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, inna hadzal mal hulwatun khadira. Semua orang senang. Harta ini manis dan hijau. Lalu beliau mengatakan, faman akhadhahu bisakhawati nafsin. Oleh karena itu, siapa yang mengambil harta dengan sakhawatu nafsin. Apa itu sakhawatu nafsin? Perasaan tidak bernafsu. Dia nyantai, tenang, nyaman, tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu tamak untuk mendapatkannya. Kata Nabi SAW, burika lahu fi. Maka dia akan diberkahi ketika mencari harta. Wa man akhadahu bi israfin wa hala. Dan barang siapa yang mencari harta diiri dengan israf wa hala. Bentuk israf dan hala, terlalu bernafsu dan tamak untuk mendapatkannya. Sehingga dia selalu merasa khawatir jangan-jangan sampai kurang. Gampang ngitung duit, seneng cek saldo, dikit-dikit lihat cek saldo. Lihat mutasi padahal nggak ada apa-apa. Dan selalu perhitungan, khawatir ada yang hilang. Takutnya dia kepada masalah harta sampai pada titik dia khawatir ada bagian kecil yang hilang. Selalu perhitungan seperti itu. Lam yubarak lahu fi. Maka dia tidak akan diberkahi hartanya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Sehingga dia seperti orang yang makan tapi nggak pernah merasa kenyang. Sudah punya harta banyak tapi selalu merasa kurang. Fakir itu ditaruh oleh Allah di hadapan matanya. Apa yang dimaksud dengan fakir? Butuh. Sehingga dia selalu merasa butuh. Meskipun sumber pendapatannya besar. Orang semacam ini dijadikan oleh Allah selalu dikejar dengan target harta. Tidak bisa Pak dia santai dalam mencari harta. Sebab dia selalu dihantui dengan kebutuhan. Kalau kamu gak kejar peluang ini, hilang nanti. Sayang Pak, ini tinggal satu langkah. Tinggal Bapak sogok, berhasil itu. Ambil dia, kan tinggal satu langkah itu. Tinggal nyogok, berhasil. Bagi mereka yang sadar akan masalah akhirat, dia berhenti sampai di sini. Sudah, saya sudah berusaha sampai di sini, kok ternyata gagal, tidak bisa, mundur dia. Sakhawatu nafsin. Dia mencari harta tapi dengan penuh ketenangan. Gak terlalu bernafsu. Dan dia tidak merasa ada yang hilang ketika dia kehilangan sebagian dari hartanya.
Orang semacam ini jamaah hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah bagian ini. Sebab berapapun harta ketika tidak diberkahi, yang terjadi apa, Pak? Gak banyak ngasih manfaat bagi pemiliknya. Bisa jadi bertumpuk, tapi ternyata tidak banyak memberikan manfaat bagi pemiliknya. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, tadi kita sampaikan tentang masalah jual beli yang mabrur. Apa sih jual beli yang mabrur? Mabrur dari kata bir, yang artinya apa? Bir artinya apa? Kebaikan. Al-birru manittaqa. Kebaikan yang sejati adalah siapa yang bertakwa. Maka disebut sebagai jual beli yang mabrur karena jual beli ini adalah jual beli yang sama sekali tidak meninggalkan masalah. Dan para ulama mengatakan transaksi disebut sebagai transaksi yang mabrur ketika antara saling ridhonya berada di posisi puncak. Kapan itu terjadi? Saat orang melakukan transaksi dilakukan keterbukaan maksimal. Makanya dalam masalah transaksi penjual itu diminta untuk apa? Jujur dan terbuka. Ada cacat, ceritain. Ada yang nggak beres, ceritain. Sampaikan apa adanya. Mobil saya nggak beresnya di bagian ini. Barang saya nggak beresnya di bagian ini. Kasur saya kalau kena air bocor. Ya, semua kasur kayak gitu, Pak ya. Kalau Anda punya barang dan memang punya kelebihan, silahkan diceritakan. Ini akuarium saya, ya, tahan air, tahan api, tahan banting, tahan maling. Masya Allah. Kalau memang punya kelebihan, silahkan Anda ceritakan. Tapi kalau ada cacat, nggak boleh diemin. Wajib untuk apa, Pak? Diceritakan. Sebab orang yang tidak terbuka dalam transaksi, karena dia khawatir mungkin nanti konsumennya jadi nggak jadi beli, atau dia khawatir nanti konsumennya nawar lebih murah, akhirnya dia tutup-tutupi bagian yang cacat, itu semuanya mengurangi keberkahan dari transaksi yang dia lakukan. Tapi ketika dia serius, dia jujur, dia terbuka, insya Allah akan menjadi baik yang mabrur, jual beli yang mabrur. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Angkat tangan. Baik. Pertanyaannya, sebutkan dua sumber pendapatan yang baik menurut hadis Rafi' bin Hadij. Dari apa, Pak? Upah dari jual beli yang mabrur. Barakallahu fiikum. Mau hadiah yang mana? Ini buku perdana yang saya tulis dalam masalah fikih muamalah. Dan buku ini sudah tidak terbit. Tapi saya nemu di Purwokerto, enggak tahu. Yang nyimpen siapa ini? KPMI nyimpen. Berarti dilakukan ihtikar nih, penimbunan barang. Yang nyari ini banyak masalahnya. Dan pustaka muamalah sudah tidak menerbitkan ini karena sudah diganti dengan yang lebih tebal. Judulnya sama, pengantar fikih jual beli, tapi yang lebih tebal. Penjelasan dari buku ini. Bapak yang mana? Khawarij atau jual beli? Yang ini sudah punya, yang Khawarij yang belum punya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tanya. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak gimana? Mau tanya atau? Oh, mau tanya. Baik, silakan. Boleh langsung? Gimana? Oh, silakan, Pak. Anda dikasih kesempatan yang pertama ya. Gaji PNS.
cukai. Baik. Baik. Bapak ASN? ASN ya? Masya Allah. Sudah mulai resah dengan melihat seperti ini. Berarti sudah ancang-ancang untuk resign. ASN bertanya, bagaimana hukumnya menjadi ASN ketika sumber pendapatannya kan dari pemerintah. Sementara pemasukan pemerintah itu campur-campur ya. Ada dari cukai rokok, minuman keras, bahkan termasuk pajak yang nggak benar dan seterusnya ya. Pajak yang nggak benar maksudnya misalnya pajak lokalisasi dan seterusnya. Apakah kemudian ketika seorang muslim jadi karyawan atau jadi ASN, kemudian sumber pendapatannya jadi masalah? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam masalah bekerja yang bentuknya menjual jasa, bekerja yang bentuknya menjual jasa, yang perlu diperhatikan itu dua. Yang perlu diperhatikan dua. Yang pertama, unit jasa yang Anda berikan adalah unit jasa yang mubah. Contohnya apa, Pak? Jadi guru. Ini termasuk unit jasa yang mubah. Contoh yang lain, tenaga security. Jasa mubah atau tidak? Mubah. Contoh yang lain, tukang kerok. Jasa mubah enggak, Pak? Kerokan itu mubah enggak? Lalu Anda dibayar gitu mubah enggak? Mubah. Tukang pijit dan kawan-kawannya ya. Baik, jasa semacam ini mubah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Selama dua unsur ini terpenuhi, lalu Anda mendapatkan gaji, maka gaji yang Anda dapatkan hukumnya halal. Terlepas dari mana posisi perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja mendapatkan uang. Karena al-haramu la yata'adda. Sesuatu yang haram itu tidak melebar. Kalau sesuatu yang haram itu melebar, maka kita nggak bisa berkutik, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab transaksi yang kita lakukan bercampur antara muslim dengan non-muslim. Sumber pendapatan non-muslim campur-campur. Ada yang dari jualan khamr, ada yang dari jualan rokok, ada yang dari riba, ada yang dari gharar, dan seterusnya. Lalu kita bertransaksi dengan mereka, dari itu kita mendapatkan sesuatu. Lalu masuk ke tempat yang lain, muter. Anda transaksi dengan kawan Anda sesama muslim, nanti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pas, ini kan ujungnya haram tuh, lihat tuh, lihat. Dia dari mana itu? Dia dari luar negeri itu, Pak, dari Eropa. Terus gimana? Sumbernya haram, haram semua sampai sini. Kalau terjadi seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Nabi SAW serta para sahabat, mereka bermuamalah, bertransaksi dengan siapa? Orang Yahudi, orang musyrikin yang berada di sekitar Madinah. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran kebiasaan orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil riba padahal mereka sudah dilarang, dan mereka menggunakan atau mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Itu Yahudi. Nas itu ada dalam Quran, termaktub dalam Quran, dan Rasulullah SAW serta para sahabat bertransaksi dengan mereka. Berarti sumber pendapatan Yahudi apa? Campur. Ada yang halal, ada yang mungkin kita bisa membuat kesimpulan dari Bapak yang ceritakan tadi. Bisa jadi sumber pendapatan negara kita campur. Dari sumber pendapatan yang bermasalah dan sumber pendapatan yang tidak bermasalah. Lalu semua itu digunakan untuk gaji ASN yang bekerja di sana. Sudah? Selanjutnya gaji ini halal atau tidak? Anda fokus di dua posisi tadi.
Kalau bapak berada di posisi ASN yang halal, mubah. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, maka insya Allah gaji yang didapatkan halal. Walhamdulillah. Bertahan, jangan resign. Masya Allah. ASN yang lain ada di sini? Ada ya? Nggak usah ngaku, nggak apa-apa. Cukup diwakili beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa kiat-kiat atau amalan agar saya diterima di perusahaan? Karena saya sedang melamar pekerjaan. Anda lamar anaknya. Masya Allah. Nanti kalau diterima di situ kan jadi karyawan dia. Setuju Pak? Keduren kalau jawabannya kayak gini ya. Baik. Masya Allah ya. Kalau Bapak bertanya atau Anda bertanya tentang kiat-kiat agar bisa diterima di sebuah perusahaan, amalan apa yang kira-kira bisa mendukung kita agar bisa diterima di perusahaan, cuman satu ya. Serius melamar pekerjaan. Kalau amal yang lain ada nggak Pak? Barangkali ada sholat tertentu. Sholat melamar pekerjaan. Kita nggak jumpa. Anda kalau ibadah, tujukan sasarannya adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat. Karena beramal dunia untuk dunia. Jangan korbankan amal akhirat untuk dunia. Bekal akhirat mau dipakai apa? Amal dunia untuk dunia. Amal akhirat dipakai untuk kepentingan dunia. Terus modal Anda di akhirat mau apa? Oh, semuanya habis untuk melayani dunia. Sehingga amal akhirat fokuskan untuk akhirat. Anda sholat untuk akhirat, Anda puasa untuk akhirat, Anda membaca Quran, berzikir untuk akhirat. Sekarang untuk dunia gimana Pak? Silakan Anda gunakan metode dunia. Anda kalau tanya seperti ini mungkin salah sasaran ya. Ini yang lebih cocok adalah para motivator ya, atau coach yang bisa membimbing bagaimana agar orang yang ingin melamar pekerjaan bisa sukses ketika melamar. Intinya begini ya, tampakkan bahwa Anda adalah orang yang profesional. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Tawakal kepada Allah. Sumber rizki Anda bukan di perusahaan itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Boleh silahkan Anda melamar dengan keyakinan kita hanya mencari sebab. Tapi kita tidak tahu apakah ini sebab saya bisa mendapatkan pekerjaan. Wallahu a'lam. Dan mencari sebab, kalaupun gagal di sebab satu, masih banyak sebab yang lain. Nggak perlu berkecil hati ketika tidak diterima di Pertamina. Insya Allah Anda masih punya peluang di Exxon Mobil. Atau di Chevron. Hah? Atau barangkali di Total. Mungkin di Selam Bersih insya Allah ya. Jadi tenang ya. Baik. Selanjutnya yang mana ini? Izin bertanya, bagaimana status penghasilan saya ketika ikut bekerja dengan seseorang yang memiliki bidang usaha apa ini? Modalnya kemungkinan diperoleh dari hasil meminjam di bank. Bidang usahanya adalah bengkel las dan pembubutan berbahan aluminium. Tayyib. Saya sarankan tidak perlu menulis Bismillahirrahmanirrahim karena nanti panitia harus merawat ini baik-baik ya, biar tidak terbuang. Kalau Anda bekerja sama dengan teman ya, atau bekerja di sebuah perusahaan, lalu ternyata perusahaan itu punya utang ribawi. Bekerja di tempat semacam ini hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Oh enggak yakin kayaknya. Yang jawab halal angkat tangan. Bekerja di sebuah perusahaan, sementara perusahaan itu punya utang ribawi. Yang jawab halal angkat tangan. Baik. Yang jawab haram.
Masya Allah. Jumhur menjawab halal ya. Nah, prinsipnya seperti ini Pak ya. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau karyawan harus bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh perusahaan, coba Anda lihat ya, di Bekasi, Karawang, Tangerang, Cikarang, itu ada jutaan kaum muslimin yang bekerja di perusahaan di sana. Perusahaan baik Korea, Cina, Jepang, Eropa, dan seterusnya. Dan hampir semua perusahaan ini punya utang riba. Kalau Anda memfatwakan haram, itu jutaan eksodus pulang ke Jawa. Jutaan Pak. Baik, yang benar gimana? Halal. Anda tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan orang ini selama Anda tidak terlibat langsung. Lain kalau misalnya Bapak bekerja sama, sudah. Lalu Bapak diminta untuk turut tanda tangan. Kan ini kan perusahaan milik berdua. Perusahaan milik berdua. Mas, ini usaha kita mau ekspansi. Teman Anda ngajak utang bank. Nggak bisa dia sendirian. Karena ini milik berdua. Anda diminta untuk turut tanda tangan. Tanda tangan di sini hukumnya apa? Ta'awun, tolong menolong dalam maksiat. Nggak boleh dilakukan. Anda wajib nolak. Tapi kalau Bapak hanya sebagai karyawan, bekerja di sebuah perusahaan las, ternyata mandor Anda atau pimpinan Anda, dia punya utang riba, pemilik perusahaan punya utang riba. Anda tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan dia. Sebab ketika dia utang bank, kemudian dia gunakan untuk mengembangkan unit usaha, itu terserah dia. Dalam arti Anda tidak bertanggung jawab dengan maksiatnya. Yang penting jasa Anda adalah jasa yang mubah. Satu, yang kedua apa tadi? Tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Walhamdulillah. Bagaimana hukumnya membeli barang dari lelang? Transaksi lelang itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya? Boleh atau tidak? Baik, yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Transaksi lelang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Mas? Karena? Coba dibuka. Karena harganya tidak tetap. Berarti kalau nawar barang kan jadinya harganya nggak tetap tuh. Niki pinten? 5.000. Kalau 3.000 gimana? Harganya nggak tetap. Haram ya. Taib. Lelang boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Karena tidak ada tajasus. Tajasus artinya mata-mata. Kok sampai mata-mata? Lelang boleh atau tidak? Boleh. Kasih alasan biar dapat hadiah. Silakan. Kedua belah pihak sama-sama ridho atas harga yang ditentukan. Masya Allah. Mau mencoba menjawab. Karena Masya Allah. Masya Allah. Dapat hadisnya dari mana? Dapat. Atau nonton di ANB Channel? Dapat hadiah ya, Masya Allah. Oh, yang mana ini? Atau dosa atau jual beli? Dosa, belum pilih dosa ya. Maksudnya buku kumpulan tentang dosa. Tayyib. Jadi jual beli lelang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya.
Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu syai'an, meminta sesuatu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kasih. Dan beliau tanya, "Ama fi baitika syai'?" Di rumahmu ada apa? Pulang beliau. Setelah sampai rumah, beliau membawa barang yang paling bernilai, yang paling berharga, yang kira-kira bisa dijual. Apa Pak bentuknya Pak? Jangan jawab Tupperware Pak ya. Dia bawa selembar taplak dan 1 buah gelas. Qa'bun wahils. Yang dia bawa sebuah gelas dan 1 buah taplak. Lalu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau angkat, "Mayyashtari hadain?" Siapa yang mau membeli 2 barang ini? Ditunggu lama, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya sanggup untuk membelinya dengan harga 1 dirham. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayyazid?" Siapa yang sanggup nambah? Makanya jual beli lelang dalam bahasa Arab disebut dengan bai' muzayadah. Disebut dengan jual beli muzayadah. Dari kata mayyazid, siapa yang mau nambah. Ditunggu, tiba-tiba ada yang katakan, "Ana ya Rasulullah bidirhamain." Saya Rasulullah siap beli itu dengan harga 2 dirham. Lalu diserahkan oleh Rasulullah SAW. Dia ambil uang 2 dirham, kemudian beliau serahkan kepada sahabat tadi. Silakan kau belikan makanan untuk anak dan istrimu. Inilah tingkat manusia yang kira-kira ukurannya nggak boleh ngemis. Siapa Pak yang nggak boleh ngemis itu? Yang kira-kira ketika dia berada di sebuah daerah, dia masih bisa untuk menjual barangnya, cukup untuk membeli makanan bagi anak dan istrinya. Sampai titik itu dia nggak boleh ngemis. Coba di tempat kita ada nggak orang yang di rumahnya cuman punya 1 taplak? Ada Pak? Yang jomblo jangan angkat tangan. Ada nggak yang di rumahnya cuman punya 1 gelas? Ada? Tidak ada. Kita punya tumpuan barang-barang yang nggak kita pakai. Bahkan kita simpen dalam waktu yang lama nggak pernah dipakai. Ibu-ibu itu Masya Allah ya. Kalau sudah nyimpen yang namanya perabotan, ya, suaminya mau pakai dimarahi Pak. Tayyib. Sehingga dari hadis ini menjadi salah satu di antara dalil bolehnya apa? Praktek jual beli lelang. Cuman yang jadi masalah begini Pak. Nggak berhenti di masalah lelang. Ini ada pertanyaan. Barangnya Mas itu kan tarian dari leasing. Atau tarian dari lembaga keuangan. Yang kayak gini boleh nggak? Masalahnya utangnya berapa? Kemarin utangnya 100 juta. Lalu kemudian yang ditarik apa? Lahan. Harga normal berapa? 300 juta. Tapi dipakai untuk nutupi utang 100 juta. Nah bagian ini yang kadang pemiliknya nggak ridho. Saya sebenarnya masih pingin untuk berjuang melunasi. Cuman karena sudah deadline dan saya nggak sanggup, barang itu disita. Sudah, lalu dilelang dengan proses yang terjadi di situ. Akhirnya orang bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Targetnya lembaga keuangan ini adalah yang penting pokoknya bisa nutup nilai 100. Ini bisa laku 150, enggak apa-apa. Jadinya harganya apa Pak? Turun, anjlok. Itu yang membuat pemiliknya kadang dia merasa sedih. Makanya kami sarankan, kalau Bapak bisa ketemu pemiliknya dan ridho dengan harga itu, tidak masalah. Tapi ketemu pemiliknya. Mas, tanah antum ini kan sebenarnya 300 juta. Dilelang 150. Gini aja ya,
nanti saya beli tetap menang di angka 150, saya bayarkan kekurangannya ke Bapak. Bapak maunya berapa? Kalau 200 gimana? Dia setuju, Anda tinggal bayar 50 ke pemiliknya. Insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda tutupi di lembaga keuangan 150, sisanya Anda bayarkan ke pemilik. Kalau pemilik ridho, silahkan. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau pemilik masih gandoli, saya sebenarnya nggak ridho seperti ini. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti Anda sebaiknya mundur. Menghindari adanya potensi kezaliman yang terjadi di sana. Wallahu a'lam. Panjang. Tidak apa-apa. Baik. Apa pendapatan tukang parkir? Halal atau tidak? Baik. Ada satu buku yang saya tulis tentang ini. Judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan di buku itu saya bahas di antara permasalahan yang terjadi di pasar adalah keributan di pasar. Parkir, jualan di trotoar, kemudian PKL ya, pedagang kaki lima dan seterusnya. Saya bahas di situ. Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Jazairi. Wallahu a'lam apakah beliau masih hidup ataukah sudah meninggal. Beliau pernah memberikan penjelasan tentang masalah parkir. Kalau akadnya adalah akad ijaroh, cuman di situ ada rincian. Yang pertama begini. Pertama, tukang parkir itu pemilik lahan. Pemilik lahan yang menjadi tempat kita meletakkan kendaraan. Maka ini sah dengan akad ijaroh. Sehingga Bapak menaruh kendaraan Bapak di tempat saya, maka saya kenakan kewajiban Bapak harus bayar sekian ribu per jam. Atau sekian ribu per sekian jam. Boleh seperti ini. Karena akadnya apa? Murni ijaroh. Yang kedua, tukang parkir tapi yang dia kuasai lahan milik pemerintah. Pinggir jalan, lapangan, dan seterusnya. Atau termasuk diantaranya adalah tempat rekreasi, pasar, dan aneka tempat-tempat yang itu adalah diatur oleh pemerintah. Maka dalam posisi ini, apabila pemerintah mewajibkan, sehingga ada aturan resmi, parkir mobil atau kendaraan roda 4 sekian ribu, kendaraan roda 2 sekian ribu. Udah, kadang kan tertuang ya di situ, Pak. Ada plakatnya ya. Tertuang, harga resmi. Berarti pemerintah menyewakan lahan itu untuk masyarakat. Dan ini boleh. Ini tidak hanya di Indonesia. Di Saudi juga ada, di Qatar ada, di beberapa daerah negara-negara Teluk dipraktekkan seperti ini. Sehingga pemerintah menaruh sebuah alat ya. Sebuah alat itu nanti bisa mencetak karcis parkir. Dia nanti input nomor kendaraan, ya. Setelah input, kemudian dia input waktu, udah, enter, bayar, cetak karcis parkir, ditaruh di kendaraannya. Kalau enggak, nanti kalau ketahuan ada mobil patroli atau apa, bisa diderek itu kendaraan. Ya, Antum bisa lihat seperti ini di Madinah banyak. Bapak pernah lihat itu alat parkir itu? Mungkin benar ya. Jadi alat itu cuma ditaruh di pinggir jalan, nggak ada yang jaga, Pak. Dan nggak ada yang kemudian bongkar-bongkar nyari duit di dalam, itu nggak ada. Karena bayarnya pakai cashless, Pak. Semuanya by transfer. Baik. Di posisi ini pemerintah menyewakan lahan. Ini kan lahan milik pemerintah ya, dikuasai oleh negara dan diatur oleh negara. Siapa yang mau pakai maka dia harus bayar. Insya Allah tidak masalah. Di Indonesia kami belum menjumpai alat seperti ini.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia menggunakan media yang lebih galak lagi. Ya, preman kampung situ ya. Dipasrahkan, Pak, ini karcis parkir, silakan Anda atur bagi hasil dengan pemerintah. Insya Allah yang seperti ini, selama Anda dapat karcis parkir resmi, boleh. Insya Allah tidak masalah. Nanti ini tukang parkir dapat bagi hasil dengan pemerintah. Sesuai aturan antara dia dengan pemerintah setempat. Yang ketiga, parkir di wilayah yang bukan miliknya dan tidak ada aturan pemerintah tentang itu, alias gratis, sehingga siapapun mau parkir di situ bebas. Sudah? Tiba-tiba ada orang yang memarkiri. Baik. Awalnya ketika Anda parkir nggak ada orang. Begitu kendaraan bergerak mau mundur, prit. 2000, Pak. Hanya dengan satu sempritan itu apa? Nah, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Anda punya hak apa meminta 2000? Padahal kan Anda tidak ngatur, tidak punya hak untuk menetapkan parkir di situ. Ini lahan milik umum, siapapun boleh untuk parkir dan tidak ada karcis. Nah, mungkin bagian inilah yang bermasalah ya. Sehingga untuk ini dia tidak punya lahan, sehingga tidak berhak untuk menguasai lahan itu ya. Maka dia nggak berhak menyewakan lahan itu. Sudah? Maka dalam posisi ini bisa terhitung sebagai tindakan pemalakan. Terus solusinya gimana? Dr. Sa'ad Al-Jazairi menyebutkan, kalau orang seperti ini ingin tetap mendapatkan sumber pendapatan yang halal, berarti dia harus tampakkan jasa yang kira-kira bermanfaat bagi pemilik kendaraan. Contohnya gimana, Pak? Jasa jaga kendaraan. Bapak silahkan parkir di sini, helmnya taruh saja, saya jaga. Tapi dia punya tanggung jawab. Posisi dia domin, penjamin. Kalau sampai ada kendaraan yang hilang, dia harus ganti resiko. Berat ya? 2000 motor satu, lumayan. Tapi dia harus serius. Sehingga dia harus bisa menjadi penjamin. Apapun barang yang hilang di situ, dan itu bagian dari yang berhak untuk diletakkan di motor atau di mobil. Kalau barang berharga kan kadang diperingatkan ya. Tolong barang berharganya diambil, dompet, laptop, dan seterusnya. Sudah? Sisanya ya, silakan ditinggal. Mas, bannya tolong diamanin, Mas. Masa saya mau pergi ke sana bawa bannya, Pak? Nah, kalau bagian itu hilang, yang dia normalnya kendaraan, nggak mungkin kan bannya dilepas, Pak ya? Mungkin nggak, Pak? Hah? Ya ngapain ada tukang parkir kalau bannya dilepas? Kalau normalnya dia taruh di situ, kok itu bagian yang hilang? Tukang parkir berkewajiban untuk ganti. Karena dia berstatus sebagai apa? Domin, penjamin. Sehingga dia harus jaga dengan baik, jangan sampai ada yang hilang. Wallahu a'lam. Baik. Baik, cukup ya. Selanjutnya, ini diapain ini? Kita bagikan saja. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan pendapatan yang terbaik menurut Al-Mawardi. Masya Allah. Sudah tadi? Sudah belum? Belum. Bertani, kenapa? Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik. Tindak tanduk penguasa. Pertanyaannya, sebutkan pendapatan yang terbaik menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar. Duluan yang belakang. Ghanimah, kenapa? Ada dua hal. Yang kedua, baik. Di sini yang petani boleh angkat tangan. Petani apa jualan akuarium? Oh, dua-duanya, Masya Allah. Saya nggak yakin kalau pemuda kok petani, itu nggak yakin saya.
bantu tani. Yang petani, betul-betul petani. Sumber pendapatannya bertani. Oh, sampingannya dari petani, Masya Allah. Dapat hadiah ya, Masya Allah. Ada petani yang lain, petani? Petani. Petani mas, bantu. Bantu orang tua, Masya Allah. Yang petani, karena petani ini manusia langka Pak. Sudah mulai jarang. Sampai anak-anak coba tanya, ya, ada nggak anak kecil yang cita-citanya mau jadi petani? Itu dimarahi sama gurunya. Cita-cita kok jadi petani katanya. Tayyib. Baik, selanjutnya di sini yang pekerjaannya sebagai apa Pak? Tukang parkir, Masya Allah. Apa tadi ya? Insya Allah parkir yang mubah Pak ya. Baik. Selanjutnya, sebutkan sumber pendapatan terbaik menurut An-Nawawi. Silakan. Kenapa? Kenapa? Yang disebutkan dalam hadis. Sebutkan sumber pendapat, dapat hadiah. Sumber pendapatan yang terbaik menurut Syekh Sa'di. Sesuai passion. Kenapa? Masya Allah, barakallah. Yang berasal dari tempat paling jauh di mana ini? Jakarta, Masya Allah ya. Pengurus KPMI pusat itu. Dan Makassar. Oh, Makassar dapat Pak. Anda kalah Bang. Domisili di mana Pak? Domisilinya di Purwokerto. Kosnya di sini. Dapat itu ya, dapat. Ini masih banyak sebenarnya. Ini gimana ini? Separuh saja. Nah, baik. Sebutkan satu dalil haramnya riba. Ini voucher ya. Voucher makan gratis 50.000. Tadi sudah. Silakan. Nah, Allah berfirman, gimana? Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Masya Allah. Nah, sebutkan satu dalil yang menunjukkan haramnya gharar. Ada yang angkat tangan? Silakan Pak, angkat tangan. Nggak jadi. Gharar halal atau haram? Haram. Dalilnya apa? Nggak pakai dalil ya, pokoknya haram gitu aja ya. Baik. Baik, hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Dalilnya. Tadi hadis yang tadi kita sebutkan, ada satu hadis. Masya Allah. Berarti ini untuk panitia saja ya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Sekarang sudah jam 19.46. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.